professionals, for Christ's sake! Halo sahabat Harus Nobar, ketemu lagi bersama Mimin yang akan mengulas alur cerita film-film action populer. Di video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film yang berjudul Nuremberg, yang merupakan film drama sejarah Amerika Serikat yang rilis pada bulan September tahun 2025 ini. Film ini mengisahkan tentang psikiatris Douglas Kelly yang merasa tertantang untuk memastikan apakah seorang pria bernama Hermann Göring layak untuk dihadapkan ke sidang Nuremberg atau tidak. Dan bagi teman-teman yang belum menonton film ini, mari kita simak alur ceritanya setelah intro berikut ini. Kisah ini bermula pada bulan Mei tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua mulai memasuki babak akhirnya dan kemenangan sekutu sudah di depan mata. Di sebuah jalan yang porak-poranda di wilayah Eropa, terlihat sekelompok prajurit Amerika tengah bertugas mengawal sejumlah warga sipil yang dievakuasi dari zona konflik. Situasi yang awalnya cukup terkendali itu mendadak berubah menegangkan ketika tiba-tiba sebuah kendaraan militer Nazi menerobos kerumunan ke arah mereka. Para tentara spontan mengokang senjata mereka dan bersiap menembak karena mengira ada serangan mendadak. Namun, sebelum peluru meluncur, sopir kendaraan itu seketika mengibarkan selembar kain putih sebagai simbol menyerah. Para tentara yang sempat tegang itu pun langsung dibuat terkejut ketika dari dalam mobil muncul salah satu orang kepercayaan Adolf Hitler yang sangat terkenal, yaitu Hermann. Dengan penuh keberanian, ia meminta agar seluruh barang bawaannya diamankan seperti harta penting yang harus dijaga. Para tentara pun tak menyangka bahwa salah satu tokoh teratas dalam lingkaran kepemimpinan Nazi itu berhasil mereka tangkap dalam kondisi hidup. Sementara itu di Washington, kabar penangkapan tersebut dengan cepat sampai ke meja kerja seorang hakim agung bernama Jackson. Ia menerima laporan bahwa Hermann kini telah ditahan di Austria, dan banyak pihak dalam pemerintahan maupun militer mendesak agar tokoh itu dieksekusi langsung sebagai balasan atas kekejian Nazi. Namun, Jackson menolak keras ide tersebut, karena ia percaya bahwa meskipun kejahatan mereka begitu besar, para pemimpin Nazi yang masih hidup itu harus tetap melalui proses hukum yang adil. Menurutnya, dunia perlu sebuah pengadilan kejahatan perang agar sejarah mencatat bahwa tindakan brutal Nazi diadili sesuai prinsip hukum dan keadilan internasional. Sekretaris Jackson pun berusaha mengingatkan bahwa apa yang dicita-citakannya bukanlah hal mudah, karena hingga saat itu tidak ada dasar hukum internasional yang tegas yang memungkinkan seorang pemimpin negara diadili di luar yurisdiksi negaranya sendiri. Sementara itu, menggelar pengadilan di Jerman juga tidak stabil, karena pemerintahan negara itu baru saja runtuh. Namun Jackson tidak gentar. Ia yakin bahwa sistem hukum internasional bisa dibangun. Solusinya adalah dengan membentuk sebuah pengadilan internasional yang beranggotakan hakim-hakim dari negara-negara sekutu untuk bersama-sama mengadili para tokoh Nazi. All of the allies would have to participate. Di sisi lain, di dalam kereta yang sedang melaju menuju Luxembourg, seorang psikiater militer Amerika bernama Douglas mencoba mencairkan suasana dengan menghibur penerjemahnya yang bernama Leia, menggunakan trik sulap sederhana. Setibanya mereka di stasiun, seorang sersan bernama Hoey datang untuk menjemput dan menjelaskan bahwa ia akan bertugas sebagai penerjemah khusus bagi Douglas selama ia berada di sana. Mereka kemudian dibawa menuju Grand Hotel Mondorf, sebuah bangunan mewah yang kini berubah fungsi menjadi penjara militer rahasia. Di tempat itulah para petinggi Nazi yang masih bertahan dikumpulkan, sementara negara-negara sekutu sedang mempertimbangkan nasib mereka, yaitu apakah akan diadili atau dihukum tanpa proses. Di situ, Douglas diberi tugas penting, yaitu menilai kondisi mental dan kesehatan para tahanan elit tersebut untuk memastikan tidak ada upaya bunuh diri yang dapat menghalangi proses hukum. Kekhawatiran tersebut bukan omong kosong, karena 3 tahanan sebelumnya telah berhasil mengakhiri hidup mereka menggunakan kapsul racun tersembunyi. Fokus utama evaluasi Douglas adalah Hermann, yang saat ditangkap kedapatan membawa sejumlah besar obat-obatan. Hermann mengklaim bahwa obat itu untuk mengatasi penyakit jantungnya, namun jumlah yang ia konsumsi sangat berlebihan, bahkan mencapai lebih dari 40 kapsul setiap harinya. Dari hal ini, Douglas pun menyimpulkan bahwa Hermann sudah mengalami ketergantungan obat. Dalam salah satu pemeriksaan di kamar tahanan, Douglas memeriksa pernafasan serta detak jantung Hermann. Sang mantan pejabat Nazi itu terus mengeluh kesakitan akibat luka tembak lama yang ia peroleh sejak Perang Dunia Pertama. Alih-alih memberikan obat tambahan seperti yang diminta, Douglas justru menyarankannya untuk menurunkan berat badan apabila ia ingin memperbaiki kesehatan jantungnya. Saran yang jujur itu pun membuat Hermann tersinggung. Namun ketika Douglas berjalan keluar kamar dan berbicara dengan Hoey, ia mengungkapkan pengamatan menarik, karena menurutnya Hermann sebenarnya memahami bahasa Inggris. Itu terbukti dari reaksinya terhadap kata gemuk sebelum diterjemahkan. Douglas pun melanjutkan serangkaian wawancara terhadap tahanan lainnya. Ada Dr. Lelai yang merupakan pemimpin program kerja paksa dan berusaha membela diri bahwa dirinya hanyalah bawahan yang tak punya ambisi sebesar para petinggi lainnya.
Ada pula Laksamana Agung yang protes karena ditahan lebih dari 2 bulan tanpa dakwaan dan ia menganggap hal itu telah melanggar konvensi Jenewa. Ada juga Julius yang merupakan kepala propaganda Nazi yang sangat setia pada Hitler. Bahkan, ia langsung menuding Douglas sebagai Yahudi hanya karena profesinya, meski tuduhan tersebut juga langsung dibantah. Hari demi hari berlalu dan perubahan mulai tampak pada diri Herman. Ia mengikuti saran Douglas untuk menjalani diet dan berolahraga secara teratur serta berhenti meminta obat berlebihan. Pada malam harinya, Douglas menyempatkan diri mencatat seluruh temuannya dalam buku harian pribadinya. Dari sana ia mulai menyadari bahwa Herman adalah sosok yang secara tidak langsung dapat menyatukan para tahanan lainnya. Seorang figur yang masih sangat berpengaruh meski kini telah jatuh. Sebuah gagasan penting pun muncul dalam benak Douglas. Ia kemudian meminta Hoey untuk menemaninya ke perpustakaan. Dengan mendorong sebuah troli, mereka pun mengambil banyak buku yang berisi informasi mendetail tentang latar belakang setiap pemimpin Nazi yang sedang ditahan itu. Douglas percaya bahwa semakin ia memahami perjalanan hidup mereka, maka semakin mudah ia membangun hubungan serta mendapatkan kepercayaan mereka. Lebih jauh lagi, ia berharap analisis tersebut kelak dapat menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa terjerumus ke dalam kejahatan luar biasa dan mungkin akan menjadi pelajaran berharga bagi dunia agar tragedi serupa tidak terulang. Namun semua itu mendadak terhenti ketika dalam perjalanan kembali ke hotel, seorang penjaga muncul dengan wajah panik dan melapor bahwa Herman mengalami kesulitan bernafas. Douglas dan Hoey pun segera bergegas menuju kamar tahanan. Hanya dengan sekali melihat kondisinya, Douglas langsung mengetahui bahwa Herman mengalami serangan jantung akut. Tanpa menunda waktu, ia langsung memerintahkan seorang tentara untuk mengambil aspirin biasa dan kemudian memandu Herman melakukan teknik pernafasan untuk menstabilkan keadaan darurat itu. Saat itu Herman berkali-kali tampak berusaha keras meraih sebuah bingkai foto istrinya yang tergeletak di dekat tempat tidur, seolah-olah benda itu satu-satunya sumber ketenangan baginya di tengah kondisi kritis itu. Melihat usaha tersebut, Douglas akhirnya mengambilkan foto itu dan menaruhnya langsung di tangan Herman agar ia bisa menggenggamnya dengan erat. Ketika seorang penjaga tiba membawa aspirin, Herman menolak untuk menelannya karena ia curiga bahwa obat itu telah diracuni atau sengaja disalahgunakan oleh pihak Amerika. Untuk meredakan kecurigaan tersebut, Douglas sendiri pun menelan 1 pil di depan matanya sebagai bukti bahwa obat itu aman. Baru setelah itu Herman dengan ragu-ragu meminum aspirin yang diberikan kepadanya. Berkat tindakan cepat Douglas, ketika dokter akhirnya tiba untuk memeriksa, kondisi Herman sudah mulai stabil kembali. Ia bahkan sempat tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih kepada Douglas dalam bahasa Inggris, hal yang jarang ia lakukan sebelumnya. Let's get him to the infirmary. Pada saat yang sama, di Washington, Jackson menerima kabar penting bahwa negara-negara sekutu kini benar-benar siap untuk mengambil langkah berikutnya. Jaksa Agung kemudian mengirim seorang pengacara militer bernama Ammons untuk menginformasikan bahwa sebagian besar anggota pemerintahan menginginkan agar proses persidangan dipercepat sehingga para pemimpin Nazi itu bisa segera dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang meragukan apakah persidangan internasional yang direncanakan itu benar-benar bisa terwujud sesuai harapan. Sementara itu, di Grand Hotel Mondorf, Douglas mulai memberikan serangkaian tes psikologi kepada para tahanan. Menggunakan kartu gambar samar atau tes proyeksi, ia menjanjikan bahwa setiap jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Herman pun mengikuti tes dengan sangat sopan dan menunjukkan sikap ramah. Ia bahkan kembali menggunakan bahasa Inggris. Namun sebaliknya, Julius selalu menanggapi gambar-gambar tersebut dengan komentar bernada provokatif dan tidak pantas seolah-olah ingin menguji kesabaran Douglas. You can say a lot of things with ink. Lalu pada malam hari, Jackson menerima laporan terbaru yang membuat situasi semakin rumit, di mana Kongres telah menolak gagasan persidangan dan menuntut agar hukuman langsung dijatuhkan tanpa proses peradilan panjang. Presiden pun memilih menjaga jarak karena ia tidak ingin berselisih dengan Kongres dalam isu yang sangat sensitif tersebut. Akibatnya, Jackson menyadari bahwa ia membutuhkan dukungan otoritas moral yang lebih tinggi daripada pemerintahan negara manapun agar misi ini tidak kandas. Di keesokan harinya, Jackson dan Ammons melakukan perjalanan ke Vatikan untuk bertemu langsung dengan Paus. Mereka berdiskusi panjang mengenai makna keadilan dan pentingnya mempertanggungjawabkan kejahatan di hadapan dunia. Pada awalnya, Paus ragu dan enggan memberikan dukungan, hingga akhirnya Jackson menyinggung perjanjian yang pernah gereja buat dengan Hitler.
Di situ Paus menjelaskan bahwa ia melakukannya dengan tujuan melindungi umat Katolik di Jerman yang saat itu berada dalam ancaman. Namun, Jackson menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut justru berkontribusi memberikan legitimasi kepada rezim Nazi di mata rakyatnya. Perdebatan mendalam tersebut pada akhirnya membuat pihak gereja Katolik bersedia memberikan dukungan moral terhadap rencana persidangan internasional. Tak lama kemudian, Douglas bersama Howe mengawal para tahanan untuk diterbangkan menuju lokasi pengadilan. Selama penerbangan, mereka menjelaskan bahwa para pemimpin Nazi itu akan menghadapi proses pengadilan resmi di hadapan dunia. Herman tampak penasaran dengan hasil tes psikologi miliknya, dan ia bertanya langsung kepada Douglas. Dengan hati-hati, Douglas menyimpulkan bahwa Herman adalah individu yang sangat cerdas, memiliki kepercayaan diri tinggi, serta menyimpan ambisi kuat untuk meraih kekuasaan besar hingga ke skala global. Mendengar itu, Herman pun menanggapinya dengan nada ringan, seolah penilaian tersebut adalah sesuatu yang sudah ia ketahui sejak lama. Ia kemudian meminta Douglas untuk memperlihatkan trik sulap seperti sebelumnya. Douglas menghilangkan sebuah koin di telapak tangannya, dan Herman membalas dengan siniran tajam. Suatu hari nanti, ia akan melakukan sulap yang jauh lebih hebat, yaitu lolos dari hukuman mati. Saat pesawat melintas di atas area pemerintahan Jerman yang luluh lantak dihantam serangan sekutu, para tahanan terlihat sangat marah dan terpukul melihat kehancuran akibat perang yang mereka picu sendiri. Karena gedung pengadilan sempat ikut hancur, Jackson pun memberitahu Emmons bahwa mereka akan membangun ulang ruang sidang yang bisa menampung sekitar 600 orang. Seorang asisten jaksa dari Inggris bernama V kemudian memperingatkan bahwa apapun hasil akhirnya nanti, jika mereka tidak meraih kemenangan penuh, maka seluruh upaya tersebut akan dianggap sebagai kegagalan besar di mata dunia. Hal itu pun semakin menambah tekanan dalam misi internasional ini. Menjelang sore hari, para pemimpin Nazi dipindahkan ke fasilitas penjara khusus di kota Nuremberg. Andrew yang bertanggung jawab atas keamanan itu pun menjelaskan secara rinci tentang perubahan yang dilakukan untuk menghindari terulangnya insiden bundir seperti sebelumnya. Tempat tidur dipasang permanen agar tidak bisa dipindah atau digunakan sebagai alat melukai diri sendiri. Kasur terbuat dari jerami, meja diganti dengan bahan karton yang mudah rusak, dan kursi hanya akan diberikan pada siang hari lalu disimpan saat malam. Selain itu, para tahanan diwajibkan tidur dengan kedua tangan terlihat di atas selimut setiap saat. Melihat kondisi sel yang sempit, kotor, dan sangat terbatas, Lelai pun langsung menangis frustrasi. Sebaliknya, Herman justru tampak tidak terganggu sama sekali. Ia bahkan memuji rancangan sistem keamanan yang digunakan, menyebutnya sebagai bukti kemampuan teknik dari bangsa Jerman. Ia pun memberitahu Douglas bahwa dirinya belum pernah benar-benar dikalahkan. Ia menyerah bukan karena kalah, melainkan karena memilihnya sendiri. Dan itu membuatnya merasa bangga berada di tempat itu sesuai keinginannya. Douglas pun mulai bingung memikirkan bagaimana Herman justru semakin percaya diri meskipun posisinya sangat terpojok. Ia pun perlu memahami lebih dalam apa yang terjadi dalam pikiran Herman. Saat teringat bahwa Rudolf yang merupakan wakil Hitler juga ditahan di fasilitas yang sama, ia melihat peluang baru untuk mengevaluasi dinamika di antara tokoh-tokoh Nazi tersebut. Ketika Herman masuk ke ruang pertemuan, Rudolf yang merupakan wakil Hitler itu bahkan mengangkat tangan dan memberi hormat kepadanya. Sebuah tindakan terlarang yang membuat Andrew langsung memarahinya. Rudolf memiliki reputasi yang penuh misteri, di mana ia pernah selamat dari kecelakaan pesawat dan mengaku sempat bertemu dengan banyak tokoh penting Inggris. Namun ia sering bersikap seolah kehilangan ingatan secara mendadak lalu pulih tiba-tiba. Banyak petugas yakin bahwa ia hanya berpura-pura menderita amnesia untuk menghindari hukuman yang berat. Douglas pun meminta Herman untuk memberikan informasi yang dapat meruntuhkan kredibilitas Rudolf. Herman menyetujuinya, tetapi ia mengajukan satu syarat sebagai imbalan, yaitu Douglas harus bersedia membantu mengirimkan surat-suratnya kepada istri dan putrinya yang sudah hilang kontak sejak ia menyerah kepada pasukan Amerika. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, Herman pun diperbolehkan berbicara dengan Rudolf, yang pada awalnya berpura-pura tidak mengenalinya. Namun setelah pertemuan itu selesai, Herman mengatakan kepada Douglas bahwa Rudolf dengan jelas sedang berbohong. Ia mengaku tidak ingat siapa Herman, tetapi sikap hormat yang ia tunjukkan begitu Herman masuk malah membuktikan sebaliknya. But I don't know you anymore. Tak lama setelah pencarian yang cukup panjang, Douglas bersama Hoy akhirnya berhasil menemukan keberadaan istri Herman yang bernama Amy, serta putri kecil mereka.
Begitu mendengar bahwa Douglas membawa surat-surat dari Herman, Amy langsung memeluk Douglas erat dengan penuh emosi yang tertahan. Air matanya menunjukkan betapa besar kerinduan dan kekhawatiran mereka selama berbulan-bulan tanpa kepastian. Melihat kondisi keluarga tersebut, Douglas pun merasa iba dan luluh hatinya. Ia kemudian menyetujui permintaan Amy untuk mengantarkan surat balasan yang ia tulis dengan penuh harapan agar suatu hari mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Namun begitu Douglas dan Hoey kembali ke penjara, suasana tampak berubah drastis. Karena gedung itu kini dipenuhi oleh kerumunan wartawan dari berbagai negara yang ingin meliput perkembangan terbaru. Andrew pun menjelaskan bahwa proses pemberian dakwaan secara resmi kepada para tahanan telah dimulai, sehingga media berbondong-bondong datang untuk menyaksikan momen penting tersebut. Para petugas pertama-tama mendatangi sel Herman dan secara tegas membacakan daftar dakwaan terhadapnya, mulai dari kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan perang, tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil, serta konspirasi dalam skala internasional. Herman hanya mendengarkan dengan wajah tenang, seperti sudah tahu bahwa semua tuduhan itu pasti datang pada waktunya. Selanjutnya giliran Julius dipanggil dan diberitahu daftar dakwaan yang menunggunya. Alih-alih terkejut atau merasa bersalah, Julius justru meminta didampingi oleh seorang pengacara Yahudi. Sebuah komentar bernada sinis yang memperlihatkan sifat provokatifnya yang tidak pernah berubah. Situasi semakin memanas ketika Leilai menerima dakwaannya, namun ia tiba-tiba panik dan bersikeras bahwa ia tidak pernah membunuh seorang pun. Douglas pun mencoba menenangkannya dengan suara lembut, namun Leilai justru melampiaskan ketakutannya dengan memukul Douglas. Para penjaga pun segera menahannya dan menekannya ke dinding agar tidak semakin bertindak agresif. Dalam kondisi terjepit, Leilai akhirnya mengakui bahwa selama ini ia bisa memahami bahasa Inggris, meskipun sebelumnya mengaku tidak mengerti. Dengan wajah penuh keputusasaan, ia memohon agar mereka mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menghadapi proses pengadilan. Setelah peristiwa itu, Douglas pun merasa terpukul secara psikologis dan memilih pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Di sana ia bertemu dengan Laya, yang ternyata adalah seorang reporter yang sedang meliput seluruh rangkaian persidangan ini. Laya memperingatkan Douglas bahwa kota ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia, dan setiap langkah yang terjadi di Nuremberg akan dicatat dalam sejarah. Sesampainya kembali ke hotel, Douglas menyerahkan surat balasan Amy kepada Herman. Tatapan Herman terlihat melunak, seakan surat itu menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dan kehidupan nyata di luar tembok penjara. Sementara itu, media terus menyoroti perkembangan renovasi gedung pengadilan yang sedang berlangsung. Dibangunlah terowongan khusus untuk mengantar para terdakwa secara aman ke ruang sidang. Lampu kamera yang luar biasa terang juga akan menerangi seluruh ruangan. Sampai-sampai setiap orang diwajibkan memakai kacamata hitam agar tidak silau. Tekanan publik jelas semakin meningkat. Di sisi lain, Jackson masih menyusun strategi kasusnya ketika sebuah masalah besar muncul. Ada laporan bahwa pihak Jerman berencana mengklaim invasi mereka ke Denmark dan Norwegia pada tahun 1940 sebagai langkah pencegahan, dengan alasan bahwa Inggris sebenarnya berniat menyerang Norwegia terlebih dahulu. Klaim tersebut bisa melemahkan dakwaan jika Jerman memiliki bukti yang kuat. Namun hingga saat itu, tidak satupun dokumen atau bukti yang muncul untuk mendukung klaim tersebut. Tim Jackson sadar bahwa mereka harus memahami informasi intelijen apa yang sebenarnya dimiliki Jerman, dan untuk itu mereka membutuhkan bantuan Douglas. Malam itu, Jackson pun menemui Douglas secara diam-diam. Ia meminta Douglas menggali informasi dari para tahanan mengenai strategi militer dan dokumen rahasia yang mungkin masih tersembunyi. Douglas pun langsung keberatan dan menjelaskan bahwa melakukan hal tersebut akan melanggar kode etik seorang dokter dalam menjaga hubungannya dengan pasien. Tetapi Jackson menanggapi dengan dingin. Ia berargumen bahwa Douglas sudah melangkah jauh melampaui batas etika tersebut ketika ia menuliskan laporan psikologis untuk kepentingan pengadilan. Douglas lalu bertanya, mengapa mereka tidak langsung saja mengeksekusi semua pemimpin Nazi itu jika memang dunia menginginkannya? Jackson menjawab dengan tegas bahwa jika mereka dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas, tokoh-tokoh Nazi justru akan dianggap sebagai martir dalam catatan sejarah, dan hal itu berpotensi memunculkan simpatisan baru di masa depan. Kembali di penjara, Douglas kemudian berbicara empat mata dengan Herman. Mereka berbagi rokok sambil membahas sosok Adolf Hitler secara lebih mendalam.
Herman berpendapat bahwa Hitler telah berhasil membangkitkan kembali kebanggaan nasional bangsa Jerman yang sebelumnya hancur akibat Perang Dunia Pertama. Ia mengklaim bahwa kamp-kamp kerja paksa yang ia rancang bertujuan untuk memanfaatkan tenaga kerja, bukan untuk melakukan pembantaian massal. Herman bahkan menyalahkan kekejaman yang terjadi kepada pihak lain di dalam rezim Nazi. Meskipun begitu, ia tetap enggan memberikan komentar yang secara langsung menyudutkan Hitler. Lalu keesokan harinya, Douglas menyampaikan hasil pengamatannya kepada Jackson. Ia menjelaskan bahwa Herman memiliki kemampuan tinggi dalam menunjukkan empati yang tampak tulus, sehingga sulit membedakan mana bagian ceritanya yang benar-benar jujur dan mana yang hanya manipulasi psikologis. Emmons tidak dapat menerima hasil pengamatan Douglas dan malah menuduhnya bersimpati kepada Herman. Hingga keributan kecil pun terjadi. Douglas menegaskan bahwa ia tidak membela Herman. Ia hanya bekerja sebagai analis yang berusaha memahami kondisi mental para terdakwa. Ia menyimpulkan bahwa Herman sebenarnya sangat terobsesi untuk membesarkan kekuatan Jerman, dan bukan karena kebencian personal terhadap kaum Yahudi. Namun ia juga menekankan bahwa ketidakpeduliannya terhadap penderitaan manusia tetap merupakan kejahatan moral yang amat besar. Akan tetapi Jackson tetap meragukan cerita Herman. Douglas menjawab bahwa jika mereka hanya mengandalkan asumsi tanpa bukti akurat, maka Herman dapat dengan mudah membalikkan situasi di ruang sidang dan akan mematahkan dakwaan terhadapnya. Beberapa waktu kemudian, Douglas kembali mengunjungi Lelai yang kini sudah lebih tenang dan meminta maaf atas ledakan emosinya tadi. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai menyiapkan pembelaan dan berniat menghadapi proses hukum dengan kepala tegak. Di situ, Douglas mulai melihat sisi manusiawi Lelai sebagai seseorang yang sebenarnya terjebak dalam sistem kejam yang ia ikuti. Namun, tak lama setelah percakapan itu, sirena alarm penjara berkumandang keras, dan Douglas bergegas menuju sel Lelai. Tetapi, semuanya sudah terlambat. Lelai ditemukan tergantung menggunakan ujung handuk yang ia simpul dengan rapat, dan ia bahkan menyumpal mulutnya sendiri agar tidak bersuara dan tidak menarik perhatian siapapun. Itu tanda bahwa ia sudah merencanakan tindakan tragis tersebut dengan matang. Andrews merasa sangat terpukul dan murka atas kegagalan mereka mencegah aktivitas bundir itu. Ia segera mengumumkan bahwa seorang dokter tambahan akan direkrut untuk memberikan penilaian kedua agar kejadian serupa tidak terulang lagi di fasilitas penjara itu. Dalam percakapan mereka berikutnya di dalam penjara, Douglas kembali menggali pandangan Herman mengenai peristiwa tragis yang menimpa Lelai. Herman tanpa ragu menyatakan bahwa tindakan bundir adalah langkah pengecut. Sebuah jalan pintas yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pria yang mengaku bertanggung jawab atas hidupnya. Ia juga menangkap bahwa Douglas sendiri sedang dibebani oleh tekanan yang begitu besar. Good luck with your tests. Dengan nada serius, Herman pun memperingatkannya agar lebih berhati-hati karena bahkan di kubu sekutu, tidak semua orang sejalan dan konflik kepentingan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Untuk menegaskan maksudnya, Herman menceritakan pengalaman masa lalu tentang seorang pria Yahudi yang merupakan sahabat ayahnya. Namun, ternyata pria itu diam-diam menyiksa ibunya. Cerita itu pun membuat Douglas sedikit terdiam. Tidak lama setelah itu, Dr. Gilbert muncul untuk menelaah laporan medis Douglas mengenai kondisi para tahanan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa amnesia yang diderita Rudolf adalah kondisi nyata, bukan akal-akalan. Dengan penuh antusiasme, Gilbert bahkan mengusulkan agar ia dan Douglas bersama-sama menulis sebuah buku tentang kasus tersebut. Karena menurutnya, temuan Douglas sangat bernilai. Namun, Douglas menolak tawaran itu dengan tegas, karena ia merasa fokus utamanya adalah tugas kemanusiaan, bukan mencari popularitas. Good luck with your tests. Waktu terus berlalu, dan Douglas masih rutin mewawancarai para terdakwa dan menyampaikan hasil pengamatannya kepada Jackson untuk kepentingan penyusunan strategi dakwaan. Di sela tugasnya, Douglas kerap mengunjungi keluarga Herman, dan ia semakin akrab dengan putri Herman yang bernama Etta. Ia bahkan sering menghiburnya dengan trik sulap sederhana, hingga hubungan itu membuat Douglas merasa memiliki keterlibatan emosional yang sulit ia hindari. Ia juga membawa surat-surat balasan dari keluarga Herman, dan Herman pun menunjukkan keinginannya untuk belajar sulap agar dapat membahagiakan putrinya suatu hari nanti, ketika mereka bisa berkumpul kembali. Hoy melihat kedekatan itu dan mulai mencurigai intensitas Douglas yang semakin sering menemui Herman seorang diri. Namun, Douglas menepis segala kekhawatirannya. Menjelang hari pembacaan dakwaan resmi di ruang sidang, Douglas memberanikan diri untuk menanyakan strategi pembelaan pribadi Herman.
Di situ, Herman balik bertanya kepada Douglas, apakah pertanyaan itu datang dari seorang dokter atau seorang teman. Douglas setelah berpikir sejenak pun menjawabnya sebagai teman. Mendengar itu, Herman menjelaskan bahwa ia bersedia mengakui semua tindakan yang memang menjadi bagiannya. Tetapi ia menolak dianggap bertanggung jawab atas kekejaman yang bahkan tidak pernah ia ketahui. Informasi itu lalu Douglas sampaikan kepada Jackson sebagai bahan pertimbangan tim jaksa. Lalu keesokan paginya, para tahanan dibawa menuju ruang pengadilan melalui terowongan bawah tanah yang dirancang khusus agar mereka terhindar dari sorotan publik secara langsung. Saat berjalan, Herman masih sempat mengobrol dengan rekan-rekannya dalam bahasa Jerman, dan itu menunjukkan bahwa ia tetap menjaga wibawanya. Persidangan pun dimulai dengan pidato pembukaan yang penuh wibawa oleh Jackson yang disiarkan langsung melalui radio, sehingga seluruh dunia bisa mendengarnya. Saat itu, Herman berniat memberikan pernyataan pembukaan versinya sendiri. Tetapi, hakim langsung menolak dan hanya menanyakan satu hal, yaitu apakah ia mengaku bersalah atau tidak. Dengan nada tinggi, Herman menjawab bahwa dirinya tidak bersalah, dan ia mengucapkannya dalam bahasa Jerman yang tegas. Nicht schuldig. Lalu di malam harinya, Douglas berniat mengunjungi keluarga Herman seperti biasanya. Namun setibanya di rumah Amy, ia terkejut melihat halaman rumah dipenuhi barang-barang hancur dan kondisi rumah berantakan seakan telah terjadi penggeledahan besar-besaran. Seorang tetangga kemudian memberitahu bahwa pasukan Amerika baru saja datang dan menyita semua barang keluarga itu. Douglas pun panik dan segera mencari Andrew untuk meminta penjelasan. Setelah serangkaian panggilan, barulah diketahui bahwa Amy telah ditahan atas dugaan menyembunyikan koleksi seni milik Herman, sementara Etta dipindahkan ke sebuah biara yang tidak bisa diakses sembarangan. Andrew juga curiga bagaimana Douglas mengetahui lokasi rumah tersebut. Namun Douglas memilih menghindari pertanyaan tersebut. Ketika kembali menjenguk Herman di penjara, Douglas pun mencoba menutupi kejadian itu dan berbohong bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun kebohongannya langsung runtuh saat Gilbert masuk dan tanpa sadar mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Douglas yang merasa dikhianati pun langsung naik pitam dan mengejar Gilbert keluar sel, memukulnya hingga terjadi perkelahian hebat di hadapan para penjaga. Mereka harus melerai dan Andrew menegur keduanya keras-keras karena bersikap tidak profesional dan kekanak-kanakan. For Christ's sake! Sidang pun terus berlanjut hingga suatu hari sebuah bukti baru yang mengejutkan diputar di pengadilan, yaitu rekaman dokumenter kem-kem kerja paksa yang baru dibebaskan oleh pasukan sekutu. Bahkan Jackson, sang jaksa utama juga belum pernah melihatnya. Film itu menampilkan tumpukan jasad tidak bernyawa. Tubuh-tubuh kurus tinggal tulang akibat kelaparan atau penyakit seperti tuberkulosis, para penyintas yang hampir tidak bisa berdiri, tato nomor tahanan di perut sebagai identitas mereka, serta tabrik pembakaran yang mampu memusnahkan ratusan jasad dalam sehari. Saat adegan demi adegan bergulir, banyak yang tidak sanggup menatap layar. Herman sendiri tidak mau menyaksikan kembali kengerian itu. Ia menutup diri dengan mengenakan headphone dan kacamata hitam. Sementara Douglas, yang emosinya memuncak, lebih dahulu meninggalkan ruangan karena tidak kuasa melihat apa yang telah dilakukan rezim yang selama ini dibela Herman. Setelah persidangan hari itu selesai dan Herman dikembalikan ke selnya, Douglas pun langsung menghadangnya. Ia berkisirah bahwa mustahil Herman tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di kem-kem tersebut. Namun Herman menolak mengakui semuanya dan menyebut dokumentasi itu sebagai propaganda palsu yang dilebih-lebihkan. Ia bahkan menyerang balik dengan menuduh Douglas munafik karena telah membiarkan Amerika menjatuhkan bom yang merenggut lebih dari 100.000 nyawa warga sipil di Jepang. Douglas membalas dengan tegas dan menyatakan bahwa ada perbedaan besar antara tragedi perang dan pembunuhan sistematis yang direncanakan secara sadar terhadap satu kelompok manusia. Perdebatan mereka pun memanas hingga akhirnya Douglas meninggalkan sel sambil menegaskan kalimat yang menghantam telak perasaan Herman, yaitu bahwa semua penderitaan yang dialami keluarganya adalah akibat dari pilihan yang Herman buat sendiri, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. You will have done that to yourself. Setelah perselisihan sengit dengan Herman, Douglas yang diliputi amarah dan rasa bersalah memilih pergi ke sebuah bar untuk melampiaskan emosinya dengan minuman keras. Dalam keadaan yang sudah tidak stabil secara mental dan mabuk berat, ia ditemukan oleh Laya, wartawati yang sebelumnya pernah ia temui. Melihat kondisi Douglas yang rapuh dan tidak mampu mengendalikan diri,
Laya memanfaatkannya untuk menggali lebih banyak informasi rahasia dari Douglas mengenai pekerjaannya sebagai psikiater para tahanan Nazi, khususnya tentang hubungan emosionalnya dengan Herman dan detail percakapan mereka. Keesokan paginya, ketika Douglas masih terbangun dalam kondisi kebingungan, sebuah artikel sensasional terbit di halaman depan surat kabar. Artikel itu memuat kutipan pembicaraan pribadi Douglas dan Herman, lengkap dengan interpretasi yang memojokkan posisi Douglas secara profesional. Andrew sangat marah karena publikasi tersebut dapat merusak integritas persidangan dan meragukan netralitas pengamatan medis yang dilakukan di penjara. Tanpa banyak diskusi, Andrew resmi memecat Douglas dari posisinya sebagai psikiater tim pengawas psikologis para tahanan. Namun sebelum Douglas pergi dan meninggalkan kantornya untuk terakhir kali, Andrew memberinya satu kabar baik. Ia berhasil mengupayakan pembebasan Amy dan Etta dari tahanan, sehingga ibu dan anak itu kini berada dalam kondisi aman, meskipun masih penuh ketidakpastian. Mendengar hal itu setidaknya memberi sedikit kelegaan bagi Douglas. Dengan perasaan campur aduk, Douglas pergi menuju stasiun untuk meninggalkan kota. Di sana ia bertemu dengan Howie yang sedang berada pada titik terapu dalam hidupnya. Raut wajahnya menyimpan kepedihan mendalam yang selama ini ia sembunyikan. Howie akhirnya membuka tabir masa lalunya. Ia adalah seorang Yahudi yang lahir di Jerman. Ketika Nazi berkuasa, ia dan adiknya melarikan diri hanya dengan bekal uang sedikit, sementara kedua orang tuanya disiksa dan dibunuh secara brutal oleh rezim Hitler. Dengan suara bergetar menahan tangis, Howie memohon kepada Douglas agar melakukan apapun yang bisa mencegah Herman menang di persidangan dan lolos dari tanggung jawab moralnya. Douglas berusaha menyatakan bahwa ia hanyalah seorang psikiater, bukan jaksa. Namun Howie membalas dengan kalimat tajam yang menusuk kesadaran. Holocaust terjadi karena terlalu banyak orang diam dan membiarkannya hingga semuanya terlambat. Perkataan Howie itu menghantam batin Douglas seperti tamparan keras. Have a safe trip home. Setelah merenung beberapa saat, ia mengambil keputusan besar. Douglas mendatangi kantor Jackson dan mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan karena terlalu percaya pada Herman. Ia menyampaikan kesimpulannya bahwa Herman justru menyerahkan diri ke sekutu bukan untuk mengaku bersalah, melainkan memanfaatkan panggung pengadilan sebagai sarana memperbaiki citra Hitler di mata dunia. Douglas yakin bahwa proses hukum biasa tidak akan mampu membantah argumen Herman yang cerdas dan manipulatif. Have a safe trip home, Doc. Ia akhirnya menyerahkan seluruh buku catatan, percakapan pribadi, serta dokumen yang ia simpan. Dengan penuh kesadaran, ia mengatakan, satu-satunya cara adalah memanfaatkan kesombongan Herman sendiri sebagai jerat yang akan menelannya. Jackson terdiam, tetapi ia memahami pesan tersebut. Di hari berikutnya, meskipun telah dipecat, Douglas memutuskan tetap tinggal di Jerman sebagai warga sipil untuk menyaksikan persidangan hingga akhir. Momen yang menentukan pun tiba. Herman naik ke kursi saksi dengan penuh percaya diri dan gaya seorang pahlawan, seolah ia tokoh agung yang hanya difitnah sejarah. Berbagai kamera mengarah kepadanya, dan ia justru tampak menikmati perhatian itu. Jackson kemudian memulai pemeriksaan secara intensif. Ia menanyakan berbagai aspek peran Herman selama perang. Herman tetap bertahan dengan narasi bahwa kam-kam tersebut adalah pusat tenaga kerja yang diperlukan bagi kepentingan negara, dan ia tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan penjaga di sana. Namun Jackson memukul balik dengan menunjukkan dokumen bertanda tangan Herman yang berisi instruksi terkait solusi akhir, yaitu rencana pemusnahan sistematis terhadap masyarakat Yahudi. Herman mencoba berkilah bahwa itu hanyalah kesalahan penerjemahan, dan yang ia maksud hanyalah deportasi, bukan pembantaian. Argumen yang jelas merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab. Jackson yang diambang ledakan emosi akhirnya membentak, namun hakim menegurnya karena dianggap melanggar etika persidangan. Jackson harus mundur sejenak. Di momen itu, V mengambil alih jalannya pemeriksaan dengan gaya lebih tenang namun menusuk. Ia menyoroti fakta penting bahwa Herman tidak pernah sekalipun dicopot dari jabatannya selama rezim Hitler. Maka ia langsung menanyakan, apakah Herman masih setia pada Hitler? Pertanyaan itu menusuk sisi arogansi Herman. Dengan nada penuh keyakinan diri, Herman mengakui bahwa ia masih setia, bahkan menyatakan dirinya sebagai perwujudan Hitler di ruang sidang. Pernyataan itu secara tidak langsung meruntuhkan seluruh strategi pembelaannya sendiri. Keberhasilan itu membuat Andrew, Jackson, Howie, dan V menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Douglas. Tanpa informasi yang ia berikan, mereka mungkin tidak akan mampu membawa persidangan ke puncak kebenaran. Usai persidangan, Douglas mengunjungi Herman di dalam sel untuk terakhir kalinya.
Ia mengaku bahwa ia sengaja melanggar sumpah kerahasiaan dokter demi mencegah kebohongan menang atas keadilan. Dengan nada berat dan getir, ia mengucapkan salam perpisahan kepada Herman yang kini sepenuhnya terpojok dan menyadari akhir hidupnya sudah di depan mata. Keesokan harinya, para tahanan telah siap menerima vonis. Hukuman mati melalui gantung dijatuhkan kepada Herman dan para pemimpin Nazi lainnya. Eksekusi dijadwalkan menjelang tengah malam, namun dengan sengaja diberitahukan kepada mereka hanya 1 jam sebelumnya untuk menjatuhkan mental mereka. Jika ada yang meminta obat penenang, yang diberikan hanyalah placebo. Douglas menyaksikan dari luar bahwa Herman telah melakukan trik pelarian terakhir, yaitu trik sulap yang ia pelajari dari Douglas sendiri, namun dimanfaatkan untuk tujuan mematikan. Ia berhasil menyembunyikan kapsul racun, dan kini ia telah menelannya untuk menghindari tiang gantungan. Herman ditemukan tak bernyawa di dalam sel dengan ekspresi kaku, meninggalkan jejak kesombongan sebagai warisan terakhirnya. Di ruang lain, Julius mengalami ketakutan ekstrim hingga mentalnya benar-benar runtuh. Hui, meski trauma, menunjukkan belas kasihan. Ia membantu Julius mengganti pakaian hukuman dan menemaninya menuju tempat eksekusi. Julius berusaha terlihat kuat dengan meneriakkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Namun sebelum tali jerat mengakhiri hidupnya, ia menangis ketakutan dan bahkan tak mampu mengendalikan tubuhnya sehingga mengompol tepat sebelum ajal menjemputnya. Malam itu berakhir dengan seluruh terpidana menjalani hukuman mati satu persatu. Setelah kembali ke Amerika, Douglas menulis buku mengenai semua peristiwa yang ia alami. Namun karyanya sepi peminat. Masyarakat lebih memilih melupakan bayang-bayang gelap perang. Di setiap wawancara, Douglas terus memperingatkan bahwa ideologi kebencian seperti Nazi bisa lahir lagi di mana saja, bahkan di tanah kelahiran sendiri. Namun kata-katanya dianggap berlebihan dan tidak diambil serius oleh media. Kegagalan itu memantik luka batin lama yang tidak pernah sembuh, mendorongnya kembali tenggelam dalam alkohol. Pada akhirnya, Douglas memilih menghindari rasa sakit itu untuk selamanya dengan cara paling menyedihkan, yaitu ia mengakhiri hidupnya menggunakan racun yang ia simpan sendiri, persis seperti yang dilakukan Herman. Sebuah ironi pahit dari seorang pria yang berjuang agar kebenaran tak lagi kalah oleh keheningan. Demikianlah akhir dari kisah panjang ini. Sebuah peringatan bahwa keadilan kadang datang melalui pengorbanan, dan bahwa diam di hadapan kejahatan adalah bentuk persetujuan yang paling mematikan.